Semesta itu memberitahu kita sekitar Jawa, tapi yang lebih ke arah timur. Jadi memang itu terprediksi karena memang daerahnya kita udah tahu. Jadi bisa saya lihat di sini adalah yang dulu kita kira itu aman-aman aja, ternyata itu adalah tempat yang terjadi. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Menuju penghabisan bulan Juli, pesan semesta masih soal waspada bencana. Memang benar, bencana alam belum akan mereda karena tak ada sinyal yang mengarah ke situasi kondusif. Hingga akhir tahun nanti, semua yang menakutkan, mulai dari bencana dahsyat hingga kecelakaan maut, akan merenggut banyak korban jiwa. Lebih celaka lagi, di tengah situasi semesta yang tidak ramah, kondisi perekonomian nasional yang memburuk. Perbaikan ekonomi bahkan baru akan terjadi 3 tahun mendatang. Tapi benarkah di penghujung tahun nanti akan banyak perubahan besar? Mungkinkah perubahan akibat bencana yang sangat dahsyat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hingga akhir bulan ke-7 ini, alam belum menunjukkan keramahannya, sehingga semua yang menakutkan masih akan terus terjadi. Bencana dengan skala besar bisa menimpa kapan saja. Kondisi cuaca yang berubah dengan ekstrim juga menunjukkan pertanda situasi yang tidak baik. Saat ini, nyaris tidak ada tempat yang tak tersentuh bencana alam. Kawasan yang selama ini dianggap aman, jauh dari jangkauan bencana, ternyata juga tidak menjamin keselamatan. Itu yang menurut Madam Tasya harus diwaspadai. Jadi mungkin lebih kepada bencana alam, kondisi cuaca, itu aja sih yang perlu diwaspadai. Kalau aku sih ngeliatnya lebih ke air ya. Jadi kemungkinan banjir itu bisa muncul lagi dengan volume yang lebih intensitas yang lebih berat dari sebelumnya. Jadi ada sebuah tempat yang memang di situ tempatnya itu kita tidak bisa pikir bahwa kayak tiba-tiba aja muncul di situ gitu, nggak terprediksi lah istilahnya. Semua yang menakutkan sepertinya memang akan bertumpuk di akhir tahun. Pada bulan Desember nanti bakal terjadi banyak peristiwa besar. Bencana yang datang juga lebih dahsyat. Daerah yang perlu waspada bencana longsor adalah Jawa Timur. Prediksi waktunya 2 bulan lagi. Beruntung bencana semacam erupsi besar hingga tsunami tidak akan terjadi. Kalau untuk yang longsor ya, gitu. Sekitar Jawa, tapi yang lebih ke arah timur. Range antara September sampai dengan November. Kalau sampai Desember ini, saya lihat sih enggak. Jadi kalaupun memang parah banget hanya sebatas itu ya. Kalau yang sampai gunung meletus atau tsunami itu enggak sih. Jadi lebih ke banjir bandang sama tanah longsor. Apa boleh buat, semua bencana besar yang akan terjadi adalah buah dari perilaku manusia. Kebiasaan buruk yang mengakibatkan kerusakan alam menjadi sumber bencana yang tidak bisa dielakkan. Celakanya di setiap bencana yang menghantam, selalu ada korban yang membuat suasana semakin tragis. Jadi, memang tidak ada alasan selain segera berbenah, berubah menjadi baik, dan selalu mawas diri.
Jadi sebenarnya sih lebih kepada semesta itu memberitahu kita agar lebih mawas diri. Semua itu kan sebenarnya terjadi karena ulah kita sebagai manusia yang kurang bisa menjaga lingkungan kita. Korban jiwa pasti, bangunan pasti. Jadi memang itu terprediksi karena memang daerahnya kita udah tahu. Lantas benarkah semua kesulitan hidup akan semakin memprihatinkan karena ada krisis ekonomi? Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak krisis? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Puncak segala kesusahan hidup memang baru akan terjadi 5 bulan mendatang, atau tepatnya di penghujung tahun. Saat itulah terjadi masa peralihan yang gawat. Hal yang harus diwaspadai adalah kecelakaan massal yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kalau untuk akhir tahun ini pas di penghujung mungkin. Karena dia kayak perpindahan tahun ke tahun yang baru. Kecelakaan yang sifatnya massal ya. Aku sih ngeliatnya bukan beruntun, mungkin hanya satu kendaraan besar tapi dia berakibat banyak. Mirip seperti tahun lalu yang di Bandung, inget nggak? Kayak gitu. Ya, darat. Di akhir-akhir tahun, peralihan menuju tahun baru. Kalau aku lihat sih kebakaran juga ya. Kalau untuk laut sih aman ya. Tapi lebih kepada yang kita ground, tanah, air, sungai, laut gitu. Kondisi yang tidak baik juga menimpa kehidupan ekonomi masyarakat. Badai krisis moneter membayangi, sementara rakyat semakin susah mencari makan. Perekonomian hingga akhir tahun nanti masih akan mengalami tekanan yang tidak mudah dipecahkan. Madam Tasya melihat situasi perekonomian nasional justru akan mengalami penurunan yang lebih drastis. Kondisi ini baru akan menunjukkan pertanda perbaikan nanti setelah melewati masa sulit selama 3 tahun. Kalau yang aku lihat sih justru itu malah semakin turun. Gitu. Masih sampai 2-3 tahun ke depan. Gitu. Memang lagi begitu polanya. Kerusuhan nggak sampai rusuh sih, paling demo. Terus karena situasinya itu bikin orang jadi lebih mudah untuk terpancing emosinya. Melengkapi rangkaian prediksi hingga akhir tahun ini, Madam Tasya kemudian membuka kartu tarot. Dan ternyata memang banyak kejadian mengejutkan yang sama sekali tak pernah diduga. Simbol yang muncul dalam kartu tarot mengindikasikan ada gerakan besar dalam merampungkan setiap persoalan. Semua yang belum selesai akan dituntaskan, termasuk urusan bencana alam yang belum rampung. Unsur perut bumi bakal mendominasi dengan mengirimkan banyak bencana mematikan. Ini saya ambil 3 kartu. Yang pertama, yang tengah ini. Jadi yang bisa saya lihat di sini adalah mungkin akan ada hal-hal yang Jadi mungkin akan ada hal-hal yang selama ini di tahun ini itu belum terselesaikan, itu udah mulai terbuka satu persatu. Untuk situasi yang lebih umumnya itu masih di alam. Karena ini simbol dari Ibu Pertiwi, perut bumi gitu. Jadi kita masih lebih ada kewaspadaan terhadap bencana alam. Iya benar, betul. Jadi bisa ada kejadian seperti gunung meletus, erupsi, lebih ke yang sifatnya api. Unsur perut bumi memang selalu memberi bencana yang mematikan. Mulai dari gempa hingga erupsi gunung berapi bisa terjadi. Tapi benarkah menjelang tutup tahun bakal terjadi perubahan besar? Perubahan apakah itu? Mungkinkah bakal terjadi bencana alam yang sangat menakutkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Perjalanan menghabiskan tahun ini hanya tinggal 5 bulan, tapi ternyata masih banyak hal berat yang harus dijalani. Apalagi saat memasuki akhir tahun nanti, bakal ada bencana besar yang kemungkinan sangat menakutkan. Sebab itulah fase peralihan yang memang penuh dengan perubahan besar. Perubahan bisa terjadi pada manusianya atau alam semesta. Umpamanya saja, tempat yang semula dirasa aman dari bencana, seketika berubah penuh mara bahaya. Itu yang harus terus diwaspadai saat terjadi pergantian tahun. Di tahun peralihan dari tahun 2025 ke 2026. Itu menandakan elemen api ya? Ya, betul. Panas membara. Panas. Ya, gitu. Nah, yang terakhirnya untuk kesimpulan keseluruhannya itu akan terjadi perubahan yang besar dan signifikan, baik dari sisi kehidupan bermasyarakat maupun dari bencana itu sendiri. Dalam artian mudahnya adalah mungkin bencana itu terjadi di tempat yang sebenarnya kita nggak prediksi. Yang dulu kita kira itu aman-aman aja, ternyata itu adalah tempat yang terjadi gitu. Jadi kita nggak bisa kasih perhitungan nih, yang biasanya kita khawatirkan itu terjadi malah terjadi bukan di situ gitu. Jadi terjadi perubahan besar, transisi yang besar gitu. Di tengah perubahan besar yang terjadi menuju akhir tahun, peristiwa menggemparkan juga terjadi. Salah satu yang sangat tragis terjadi di jalanan, sebab bakal terjadi kecelakaan maut yang memakan banyak korban jiwa. Tapi yang paling mengenaskan, di antara banyak korban ada nama yang sangat populer, public figure yang punya nama besar. Memang bukan dari kalangan artis, tapi dia adalah orang penting. Itu masih di darat gitu, yang ground nempel ke tanah gitu. Tokoh penting, cuman dia bukan yang public figure besar. Bisa jadi misalnya dia orang penting di pemerintahan atau orang penting di dunia industri atau ekonomi, cuman bukan yang besar seperti seluruh Indonesia tahu gitu. Bencana dan kejadian besar akan terus mewarnai sepanjang tahun ini. Bahkan hingga sisa waktu menuju akhir tahun, tidak sedikit peristiwa mengemparkan yang akan terjadi, mulai dari bencana alam hingga kecelakaan maut yang sangat menakutkan. Itu yang membuat setiap saat bisa saja mara bahaya mengancam kita. Lalu, apa yang harus dilakukan? Benarkah sebaiknya tidak banyak bepergian agar tetap selamat? Sebenarnya kalau nggak kemana-mana sih, nggak juga sih Kak. Cuma lebih kepada kewaspadaan aja sih. Kewaspadaan, karena kan yang namanya perjalanan itu kan yang Tuhan kita kasih kita itu kita kan nggak tahu ya gitu. Kalau untuk mencapainya paling kita berdoa aja sih. Hingga akhir tahun nanti, ternyata masih banyak yang harus diwaspadai. Bencana alam belum ada sinyal akan mereda. Sementara itu, peristiwa besar juga terus berdatangan. Maka yang bisa dilakukan adalah waspada dan selalu berdoa, memohon ampunan dan keselamatan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.